Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar mengenai DBD pada mata kuliah aplikasi teknologi mikrobiologi klinik 4 pada materi ke-6. Yang pertama, demam berdarah dengue, kita menyebutnya dengue ya, bukan dengue atau dengu ya. Kita menyebutnya demam berdarah dengue atau ada juga yang menyebutnya demam berdarah denggi. Untuk demam berdarah dengue, ya, ini disebabkan oleh virus dengue. Nah, ada berbagai macam serotype di sini, ada DenV1, kemudian DenV2, DenV3, DenV4. Yang paling umum ditemukan di Indonesia itu adalah DenV3. Ini kemarin juga sudah dijelaskan di kuliah pakar. Untuk vektornya yaitu nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Selain sebagai vektor demam berdarah, untuk Aedes sendiri ini berperan sebagai vektor Zika dan chikungunya. Ini adalah morfologi nyamuk Aedes ya. Bisa kita lihat di sini tubuhnya itu memiliki warna hitam putih ya, loreng hitam putih. Dan ini sangat mudah untuk dibedakan dengan nyamuk Anopheles ataupun nyamuk Culex. Untuk reservoirnya DBD ini adalah manusia, transmisinya dari manusia nyamuk manusia. Kemudian kita belajar mengenai siklus hidupnya untuk Aedes. Untuk siklus hidup Aedes aegypti atau Aedes sp di sini nyamuk dewasa betina ya, meletakkan telur ya, ini akan bertelur. Telurnya itu umumnya bisa kita temukan di tempat peralihan antara kering dan lembab. Contohnya di mana? Contohnya di pinggiran bak mandi ya, atau di kontainer-kontainer pinggiran kontainer ya, atau di tepi kontainer. Nah, untuk Aedes sendiri ini menyukai tempat yang atau air yang jernih. Ini adalah contoh Eee, jika kita ingin mengambil atau mengumpulkan telur nyamuk Aedes ya, bentukannya seperti titik-titik hitam, ini kadang dianggap seperti apa, kotoran atau seperti jamur ya, padahal ini adalah telur Aedes, ditemukan di dinding bak mandi misalkan seperti itu. Nah, ukurannya sangat kecil ya, jangan dibayangkan ini seperti, eee, apa, beras hitam ya, tapi ini ukurannya sangat kecil. Biasanya untuk mengumpulkan, kita gunakan kertas saring yang diletakkan pada, bagian atas, antara ya, pembatas antara air ya, di bagian lembab dengan kering. Itu kita tempelkan saja, kemudian kita tunggu hingga beberapa hari, biasanya akan kita dapatkan telur. Dan telur ini bisa bertahan jika disimpan hingga 1 tahun atau, tergantung dari kondisi lingkungannya ya. Kadang 3 bulan sudah rusak ya, tapi bisa awet juga sampai 1 tahun. Kemudian telur ini akan, menetas menjadi larva ya. Larva ini terbagi menjadi, stadium instar 1, instar 2, instar 3, dan instar 4 ya. Kita menyebutnya stadium ya, ini untuk stadium dewasa, stadium atau fase sama saja. Dewasa, telur, larva, pupa. Ya, untuk larva sendiri itu ada 4, instar 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang paling kecil itu adalah instar 1, kemudian semakin bertambahnya instar, maka ukurannya juga semakin panjang. Untuk larva, ini merupakan fase aktif, yaitu yang fase mencari makan. Makanannya apa? Makanannya adalah mikroorganisme yang ada di dalam air. Jadi kita tidak perlu memberi makan secara naturally, dia akan tetap hidup. Kecuali kita akan melakukan penelitian, maka kita perlu kontrol untuk makanannya ya. Jadi makanannya misalkan bisa kita berikan makanan ikan atau dog food ya, yang kita hancurkan. Selanjutnya, larva ini umumnya dari instar 1 hingga instar 4 itu memerlukan 5 hari secara teori, tapi tergantung dari kelembapan dan juga temperatur. Yang pernah saya lakukan itu hingga 10 hari, baru bisa mencapai larva instar 4 ya.
menurut teori semakin tinggi, temperaturnya, maka semakin cepat atau semakin mudah menjadi pupa, gitu. Kalau suhunya semakin temperaturnya rendah, biasanya akan lambat. Kemudian, stadium pupa. Pupa ini adalah fase atau stadium tidak aktif ya, dia tidak mencari makan, tapi bisa bergerak, tetap bergerak ke dasar, kontainer atau ke bottom itu masih bisa. Nah, untuk pupa sendiri, untuk menjadi dewasa, dia memerlukan waktu 2 sampai 3 hari, ini relatif, singkat ya. Nah, ini adalah gambar dari, pupa yang menjadi nyamuk dewasa ya, dia lepas dari, pupanya. Ini sumber semuanya saya ambil dari CDC. Selanjutnya, berkaitan dengan DBD di sini, siklus DBD itu sendiri ya, jika nyamuk, yang membawa virus Dengue ya, menginfeksi manusia, ya itu akan menimbulkan, demam yang simptomatis ya, yang asimptomatis, yaitu tergantung ketahanan tubuhnya. Jika, eee, sedang tidak kondisi baik ya, mungkin, tidak bisa menahan ya adanya tidak bisa menyerang balik virusnya. Nah, di sini untuk siklus demamnya itu terbagi menjadi demam, kemudian fase kritis, kemudian fase, recovery. Pada fase demam di sini, pada hari pertama sampai hari ketiga umumnya ditandai dengan temperatur yang tinggi ya, temperaturnya itu demamnya tinggi di sini. Nah, kadang ditandai dengan dehidrasi ya, ada juga yang tidak ditandai dengan dehidrasi. Pada pengecekan lab ya, untuk, plateletnya masih terlihat normal, kemudian hematokritnya juga masih terlihat normal. Namun pada, eee, awal demam ya ini hari pertama sampai ketiga ini justru, virusnya adalah paling tinggi atau paling banyak sehingga untuk pemeriksaan yang tepat ini adalah pemeriksaan NS1. Kemudian pada hari ketiga hingga keenam atau lebih ya, ditandai dengan temperaturnya mulai menurun atau panasnya, demamnya mulai menghilang, berangsur-angsur menghilang, ya. Di sini justru merupakan fase kritis. Kenapa fase kritis? Karena mungkin, terjadi, shock bleeding atau spontaneous bleeding, terjadi pendarahan pada bagian organ atau bagian mukosa ya, organ vital misalkan di liver, di jantung, kemudian bisa pendarahan di gusi ya. Nah, pada fase kritis ini jika dilakukan pengecekan, maka hematokritnya itu cenderung, meningkat gitu sehingga darahnya lebih kental. Kemudian untuk plateletnya, menurun di sini. Nah, pada fase kritis ini kita sudah tidak bisa mengetes, menggunakan NS1. Kenapa? Karena jumlah virusnya itu sudah semakin, berkurang di sini ya, tidak, terdeteksi antigennya di sini. Yang bisa kita lakukan adalah pengecekan yang selanjutnya di fase recovery juga, kritis dan recovery ini yang bisa kita lakukan adalah pengecekan, serologi yaitu IgM dan IgG. Nah, ini untuk, tanda DBD ya, ditandai dengan, eee, sakit pada mata bagian belakang ya di sini, pada belakang mata, kemudian, nyeri di kepala atau sakit kepala, kemudian ada ruam tapi tanpa infeksi lokal di sini, ada peteki juga, kemudian, nyeri pada otot, pada tulang, pada persendian, kemudian, mual juga bisa. Ini eye pain atau retroorbital biasanya kita sebutnya. Nah, ini ada demam tinggi 3 sampai 4 hari kemudian turun. Nah, bisa, menurun terus demamnya ya, sudah pulih atau bisa, tinggi kembali. Kemudian
untuk inkubasinya, inkubasi itu adalah, sejak digigit nyamuk ya, sejak terinfeksi, virus dengue ya, virus dengue hingga muncul gejala itu 4 sampai 7 hari atau lebih. Ada, sumber juga yang menyebutkan hingga 14 hari itu baru, muncul gejalanya atau masa inkubasinya kurang lebih 14 hari. Kemudian ada plasma leakage atau, kebocoran plasma, biasanya diikuti dengan tekanan darah yang menurun. Kemudian ada spontaneous bleeding, ini terjadi, pendarahan pada organ. Demam berdarah Dengue sendiri ini terbagi menjadi, demam Dengue tanpa tanda bahaya, yaitu hanya demam, kemudian dengan tanda bahaya biasanya ada nyeri, muntah, muncul dehidrasi pada pasien, pendarahan, pasiennya terlihat lemah ya, kenaikan hematokrit, kemudian penurunan trombosit ya, dan ada juga, demam Dengue yang shock syndrome. Ini biasanya tekanan darahnya menurun di bawah 90. Nah, ini, perjalanan ya dari nyamuk ya, ke manusia ya. Di sini nyamuk yang membawa virus Dengue ya, jika menggigit manusia yang sehat, selanjutnya virus itu akan ditangkap oleh reseptor ya, ditangkap oleh reseptor, masuk secara endositosis, kemudian di dalam endosom ini nanti, kapsidnya akan rilis ya, rilis, kemudian RNA virusnya ini nanti akan di, replikasi translasi ya, hingga terbentuk, lagi di RE dan Golgi ya, ini pada transkripsinya ya. Di RE Golgi ya, retikulum endoplasma dan Golgi hingga nanti bisa rilis, virus. Nah, pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan di sini? Ada pemeriksaan darah rutin. Pada pemeriksaan darah rutin, ini nanti hasilnya umumnya adalah leukopenia, kemudian ada hematokritnya meningkat, kemudian trombositopeni, dan HB. Nah, kalau HB ini bisa normal atau bisa juga mengalami penurunan HB. Untuk gold standarnya biasanya kita lakukan pemeriksaan NS1 ya pada hari pertama hingga ketiga ya, pada saat demamnya masih tinggi, itu yang tepat adalah NS1. Kenapa? Karena jumlah virusnya ini paling banyak di situ. Kemudian ada PCR atau polymerase chain reaction ya, ini sebenarnya paling bagus juga, hanya saja jarang digunakan. Kalaupun PCR yang kita gunakan di sini adalah RT-PCR atau transcript reverse PCR, karena yang kita gunakan adalah RNA. Di sini adalah virusnya, asam nukleatnya RNA. Atau real time PCR itu kita bisa gunakan. Kemudian jika lebih dari 3 hari, kita bisa lakukan pemeriksaan serologi ya. Di sini deteksi IgM dan IgG. IgM ini awal ya, selanjutnya bisa kita deteksi IgG di sini. IgM dan IgG ini adalah respon jika terjadi infeksi virus ya. Kalau IgM ini virus dan juga bakteri ya. IgM ini akan muncul di awal, kemudian selanjutnya mulai menurun ya, kemudian baru terbentuk IgG di sini ya, yang bisa kita deteksi. Nah, ini adalah pemeriksaan ya untuk IgM, IgG dan juga NS1 ya, biasanya kita gunakan combo. Untuk video praktikumnya nanti saya cantumkan di LMS, mahasiswa bisa buka lagi untuk lengkapnya, langkah-langkahnya, dan juga untuk transmisi virus tadi ya, ini juga bisa kalian lihat di LMS ya untuk animasinya. Nah, ini untuk prosedurnya seperti apa atau tahapannya seperti apa. Di sini kita gunakan rapid ya.
ada sumuran di bagian sini dan sini adalah untuk bagian pembacaan. Caranya bagaimana? Kita bisa gunakan, micropipet atau menggunakan pipet kapiler yang sudah tersedia di, rapid-nya. Kita gunakan 10 mikro, serum atau plasma ya ke dalam, lubang sampel es di well-nya di sini, atau bisa kita gunakan pipet kapiler, terserah ya. Ini semuanya tergantung jumlahnya, ini pun juga tergantung dari, merek ya. Jadi jangan, malas membaca merek ya dan keterangan di, merek tersebut karena berbeda mungkin setiap merek. Kemudian kita teteskan 3 sampai 4 diluennya ke dalam lubang tadi ya, ke dalam sumurannya. Selanjutnya ditunggu 15 sampai 20 menit. Nah, pembacaannya ini sekali lagi harus sesuai dengan, kotak yang ada di penjelasan yang ada di box-nya ya. Jika lebih dari 20 menit maka akan menimbulkan mungkin positif atau negatif palsu, jika kurang juga bisa menimbulkan, kesalahan pembacaan. Jadi tepat 20 menit ya, 15 atau 20 menit. Biasanya kita timer ya di situ, pasang timer di, klinik atau lab-nya masing-masing. Nah, ini adalah hasilnya untuk NS1, untuk NS1 yang positif ya, akan muncul 2 garis di sini, di kontrol dan juga di garis selanjutnya. Kemudian bagaimana jika terlihat samar? Kalau samar itu kita anggap tetap positif. Kemudian untuk, IgM dan IgG, jika negatif itu hanya muncul garis pada kontrol saja, ya. Untuk warna ini biasanya juga, tergantung merek ya, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, ini tergantung dari merek. Kemudian ini di sini tertulis IgM, kemudian ini IgG di sini, mungkin tidak terlihat jelas ya, nanti bisa dilihat kembali di slide-nya. Ini untuk IgM yang positif ya, akan muncul garis pada, kontrol dan juga IgM, kemudian untuk IgG yang positif, kontrol dan IgG, dan untuk positif IgM dan IgG ya, muncul, di semua garis seperti ini. Nah, itu adalah, mengenai NS1 dan juga pemeriksaan serologi. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah, bagaimana cara pencegahan DBD ya. Cara mencegahannya adalah dengan pemberantasan vektor. Vektornya apa? Vektornya adalah nyamuk Aedes. Bisa kita lakukan fogging, bisa kita gunakan, repelan ya. Repelan itu lotion nyamuk ya. Jika bepergian ke tempat yang endemis, kita bisa gunakan repelan. Atau bisa kita gunakan tirai insektisida, ini program pemerintah juga. Jadi merendam ya, pemerintah membagikan tirai yang sudah direndam dengan insektisida. Jadi nyamuk tidak akan bisa, masuk di situ. Kemudian membersihkan lingkungan, khususnya untuk site breeding. Site breeding ini adalah tempat perindukan nyamuk ya. Misalkan, eee, apa, tidak membiarkan, wadah-wadah berisi, air ya, misalkan di bawah dispenser itu ada sisa-sisa air yang jernih ya, karena jernih ini mungkin menjadi tempat, perindukan untuk nyamuk Aedes ya. Hal sepele ini justru kadang kita abaikan ya, malah, menjadikan petaka gitu. Kemudian, dengan penyembuhan pasien yang sakit ini dengan memutus mata rantai. Jika pasien atau orang di sekitar kita ada yang DBD ya, sebaiknya, segera dilakukan pemberantasan vektor ya. Harus diobati, kalau ada orang yang sakit itu berpotensi menularkan, DBD ya, karena adanya vektor di sini. Kemudian jika sudah sakit yang bisa kita lakukan adalah pengobatan yang tepat. Itu saja untuk DBD. Selanjutnya mahasiswa bisa, cek untuk laporan
praktikumnya ya, nanti saya bagikan juga di LMS, silahkan dicek untuk modulnya ya. Kemudian, untuk pengumpulannya saya berikan informasi lanjut di grup. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.